Kita mau lebih mengenal Tuhan, lebih dalam lagi, amin. Karena itu saya mau ajak hati kita, setiap kita untuk mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita saat ini kepada Tuhan. Kita mau lebih dalam untuk menyembah Dia, mengenal Dia lebih lagi. Saat pujian penyembahan ini kita naikkan, kita mau minta Tuhan, Tuhan aku mau lebih mengenal-Mu. Biarlah Engkau yang adalah Sang Firman dan Allah sendiri mau datang membuat hati kita mengerti, membuat pikiran kita mengerti, membuat diri kita, roh kita juga bersatu dengan rohnya pada malam hari ini. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu, menyembah dan mengenal-Mu lebih dalam. Penyembahan ini sungguh hanya untuk menyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari yang mau menjadi penyembah Tuhan, kita bangkit berdiri saat ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Mari teman-teman, kita mau angkat tangan kita mau menyembah Dia. Kita mau angkat hati kita dan suara kita saat ini. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yesus, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Oh Yesus. Yesus, Abba Father, that's Holy Spirit. Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudusan. Penuhi setiap hati kami. Yesus, Yesus, Yesus namamu indah. Ku panggil namamu Yesus, karena namamu penuh kuasa. Kau ajaib, kau dahsyat. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau berjanji pada kami, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami datang padamu Tuhan, karena waktu Engkau datang terjadi mujizat Tuhan. Waktu Engkau hadir Tuhan, berjumpa dengan Engkau terjadi sesuatu malam hari ini Yesus. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Permasalahan kami yang mati Engkau bangkitkan Yesus. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku menyembah-Mu Yesus. Rasakan hadirat Tuhan saat ini memenuhi tempat ini. Sembah Dia, Allah yang ajaib, Tuhanku yang dahsyat. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Aku tahu janji-Mu ya dan amin. Aku tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kau janjikan pada kami, apabila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadirkan. Dan malam hari ini kami tahu, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Waktu Engkau hadir Tuhan, kehadiran perjumpaan dengan Tuhan memulihkan, perjumpaan dengan Tuhan menyembuhkan, perjumpaan dengan Tuhan terjadi sesuatu di dalam hidup kami. Kami percaya malam hari ini bukan biasa-biasa, karena Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami dengan bahasa yang kami mengerti, pribadi demi pribadi di tempat ini. Malam hari ini firman diberitakan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ajaib perbuatan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami rindu membuka hati kami mendengar kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Shalom Ibu Bapak. Bagaimana kabarnya Makassar? Wah, banyak yang belum makan malam. Bagaimana kabarnya Makassar? Masih belum makan malam. Bagaimana kabarnya Makassar? Tepuk tangan dulu dong. Betul, memang banyak yang belum makan ya. Tapi malam hari ini kita mau belajar dan makan firman Tuhan. Amin. Shalom, saya perkenalkan nama saya. Mungkin ada yang belum tahu. Nama saya Irwanto. Saya dari komunitas HSM Surabaya. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah tahu dan juga mungkin dari HSM juga ya, dari Surabaya atau dari Surabaya. Baik. Shalom. Tuhan baik, amin. Kenapa saya selalu di suatu PD selalu saya bilang Tuhan baik? Coba angkat kembali tangan kanannya. Bisa goyang jari-jarinya? Tangan kiri bisa goyang jari-jarinya? Kaki kanan bisa goyang? Kaki kiri bisa goyang?
Coba sekarang buka mulutnya, lihat gigi kiri kanannya masih kelihatan giginya. Yang punya gigi palsu dilepas, kasih senyum gini. Amin. Kalau kita masih bisa ketawa, kita masih bisa sehat, bisa gerakkan tangan kaki kita, berarti kita dikasih anugerah kesehatan. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Amin. Sekali lagi Tuhan baik. Amin. Tepuk tangan Tuhan buat Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena berapa saat yang lalu mama saya sedikit kecelakaan sampai tidak bisa jalan. Tapi puji Tuhan, setelah pengobatan 3 bulan, kemarin sudah dokter bilang bisa dibuka perbannya. Jadi mama saya nggak bisa jalan berapa lama, harus kursi roda. Tapi kalau kita bisa jalan hari ini, kita bisa sehat, kita masih bisa pegang sesuatu, bisa senyum, bahkan mungkin pakai gigi palsu tadi saya bilang dilepas, kasih tunjukkan kiri kanan. Bukankah itu semua kemurahan Tuhan? Amin. Kita harus banyak, makanya WL-nya tadi bilang, sudah lihat giginya semua? Itu ya WL ya? Puji Tuhan. Tema hari ini, Deep in God's Words. Mendalami firman Tuhan. Deep in God's Words, itu orang mau mendalami firman Tuhan itu terjadi kalau apa? Kalau dia punya rasa haus dan lapar. Waktu kita mengenal Tuhan pertama kali, saya waktu pertama kali di jamaah Tuhan tahun 96, saya rasanya setiap hari mau ngomong, Tuhan baik. Saya baca firman Tuhan, disuruh 3 pasal. Saya bukan 3 pasal, bisa 3 bab. Tidak berhenti-berhenti saya baca firman. Seperti haus dan lapar. Kepingin sekali baca firman Tuhan. Teman saya ngobrol sebentar, oke, saya bilang, oke sebentar, saya mau masuk lagi, saya baca lagi firman Tuhan. Bukan 3 pasal, 3 bab setiap hari. Saya kalau baca firman Tuhan, sampai menangis. Bukan karena ingat utang, tapi karena merasa kebaikan Tuhan. Namun waktu bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, apa yang terjadi? Mulai rasa haus dan lapar itu mulai menurun. Betul? Betul? Kita sibuk pelayanan, sibuk urus kiri kanan. Tapi lama-kelamaan kita sudah mulai kurang haus dan lapar akan firman Tuhan. Tanpa sadar pelayanan kita, spiritnya sudah bukan pelayanan, yaitu melayani Tuhan dan sesama. Karena mencintai Tuhan, tapi lama-lama menjadi aktivitas. Pelayanan sama aktivitas rohani itu mirip. Di luar sama, tapi ke dalam hati yang terdalam itu sangat berbeda intinya. Karena itu mulai terjadi gesekan, mulai saling gesek-menggesek, saling marah, saling sakit hati dan lain-lain. Mulai mutung ngerti ya mutung ya? Mutung, mulai mundur. Dan mulai tanpa sadar kita kekeringan. Itu asal muasalnya. Sudah langsung dibuka ya. Baik. Mengapa? Jadi yang pertama, karena kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Namun mengapa saat ini kita kehilangan rasa haus dan lapar? Karena apa? Hati kita sudah mulai dikenyangkan oleh, kelihatan yang belakang kelihatan tulisannya ya? Atau mungkin perlu diperlebar ininya. Saya bacakan ya. Karena hati kita sudah mulai dikenyangkan oleh hal-hal duniawi. Medsos, TikTok, IG, apalagi Shopee. Gitu ya. Saya sering itu loh, di tengah-tengah misa gitu loh. Selalu ada aja Shopee. Gitu ya. Fokus memikirkan bisnis, ambisi pribadi, dan lain-lain. Sehingga kita mulai tidak punya ruang untuk Tuhan lagi dalam hati kita. Kesibukan dunia menyingkirkan kita dari fokus pada firman Tuhan. Karena itu di dalam Lukas dikatakan kan, waktu penabur benih, karena kekhawatiran akan dunia, sehingga menghimpit benih itu, ingat ya tentang tabur benih, sehingga
kekhawatiran akan dunia itu menghimpit benih itu sehingga tidak bisa bertumbuh, tapi benih itu akan mati. Yang kedua, mengapa rasa haus dan lapar bisa mulai hilang? Karena dosa. Dosa itu menjauhkan kita dari cinta akan Tuhan, bahkan melemahkan seluruh rohani kita. Dosa pelan-pelan mematikan dan membunuh iman kita. Perhatikan itu. Bahkan orang yang berdosa, tinggal di dalam dosa. Ingat, tinggal di dalam dosa. Betapa menakutkannya, karena firman Tuhan berkata, saya tidak tampilkan, nanti banyak sekali firman Tuhan. Saya coba sampaikan, karena ini deep in God's word, saya banyak pakai firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang tinggal dalam dosa, Tuhan ngomong apa? Karena dosa dan pelanggaranmu yang membuat engkau terhalang, doa kita terhalang dari Bapa. Betapa mengerikan. Kita doa, kita pikir kita berdoa, bukan Allah tidak mendengar, tetapi ada sekat, yaitu dosa yang menghalangi doa kita sehingga tidak bisa didengar oleh Allah. Malam hari ini, pembukaan. Kalau ada yang kita masih tinggal dalam dosa, saya sampaikan firman Tuhan berkata, bertobat. Bertobat dari dosa, supaya doamu didengar. Bertobat dari dosa, supaya iman bisa tumbuh. Bertobat dari dosa, supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Yang ketiga, mengapa rasa haus dan lapar mulai hilang? Karena tidak ada disiplin rohani untuk baca firman Tuhan. Disiplin itu seperti orang kalau ke fitness itu ya. Siapa yang ke fitness ini? Wah, kalau body ini kelihatan banyak body fitness ini. Ya. Saya fitness Irwanto. Saya setiap hari di ranjang, tiap hari saya tarik, lepas ini sama bantal gini ya. Orang yang mau punya otot dibentuk, apakah bisa sekali-sekali datang terbentuk? Nggak bisa, dia harus punya disiplin. Jadi kalau kita membentuk otot rohani kita, kita harus disiplin di dalam hal rohani kita. Termasuk disiplin dalam baca firman Tuhan. Malam hari ini kita sudah mungkin mulai tidak disiplin baca firman Tuhan. Tapi kita mau belajar malam hari ini, mulai besok pagi. Kalau saya punya kebiasaan, kalau saya dengar firman Tuhan, saya ditegur. Saya bukan tunggu besok pagi. Pulang dari tempat ini, saya langsung lakukan. Sehingga punya kuasa dalam hidup kita. Amin. Lanjut. Hal ini sudah mulai kehilangan rasa haus dan lapar, tinggal dalam dosa, membuat kita tidak punya kuasa dalam hidup kita. Banyak orang-orang di sini adalah orang-orang kalah. Tanpa kita sadari kita adalah orang-orang kalah. Apa artinya orang-orang kalah? Kita menjadi orang yang kalah, mudah putus asa, mudah khawatir dan tenggelam dalam masalah. Kita selalu posisi diserang oleh iblis dan kuasanya. Iblis itu paling pintar menipu kita. Saya wartakan malam hari ini firman Tuhan. Karena saya lawan kuasa musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Kita harus kalahkan iblis dan kita telanjangi kuasanya. Bahwa dia tidak punya kuasa. Anak Tuhan punya kuasa. Karena Tuhan beserta kita. Apabila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Banyak orang malam hari ini. Kenapa saya bisa katakan? Karena saya dulu pernah mengalami jadi orang yang kalah. Saya punya masalah. Saya seperti tinggal di dalam, seperti berada di bawah. Saya berada di bawah. Seperti tertekan tanpa sadar kita menjadi orang yang kalah. Tapi malam hari ini saya nggak tahu setiap kita punya masalah bagaimana. Saya nggak tahu bagaimana kondisi hidup kita. Tapi kalau Anda mau menjadi seorang pemenang, Anda harus kembali masuk membaca firman Tuhan. Nanti saya katakan apa maksudnya. Kita tidak punya pedang roh kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan. Yaitu firman Allah untuk menyerang iblis. Orang yang tidak baca firman Tuhan, bagaimana bisa dia punya pedang roh yaitu firman Tuhan untuk melawan iblis? Dia akan menjadi orang yang kalah. Kalau di dalam sepak bola, ada yang suka sepak bola di sini? Pertahanan terbaik adalah menyerang.
Jadi kalau kita mau menang lawan iblis, serang dia. Telanjangi kuasanya, telanjangi dia bahwa dia tidak punya kuasa atas hidup kita. Amin. Dan yang kedua, pertama kenapa kita tidak bisa in God's word? Karena kurang haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua, lanjut, karena mau tahu, ini penting. Karena kita tidak tahu bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Mengapa kita tidak baca firman Tuhan? Saya tanya, kalau dikatakan hypermart, di sini masih ada hypermart enggak? Masih ada, di Surabaya banyak tuh. Di hypermart, besok setiap yang datang 10 orang pertama akan dapat voucher 10 juta belanja sembarangan. Kira-kira rebutan enggak? 100 juta buat 10 orang pertama, besok pagi sudah bangun. Waktu promo pesawat terbang, disuruh datang jam 8 orang, jam 4 subuh teman saya sudah mulai antri. Padahal cuma berapa. Tapi kalau firman Tuhan kita tahu punya kuasa yang dahsyat dalam hidup kita, kita akan mau membaca. Jadi yang kedua adalah kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat. Apa kuasanya? Saya malam hari ini akan beritahu. Saya tidak mau cerita yang terlalu panjang. Saya beritahu 3 hal aja, kuasa yang sangat simpel. Yang pertama adalah kuasa membaca dan merenungkan. Ternyata membaca dan merenungkan firman Tuhan itu punya kuasa. Baca merenungkan aja punya kuasa. Punya dampak dalam hidup kita. Apa dampaknya dan kuasanya? Baca saja loh ya. Baca dan merenungkan. Tidak usah yang lain-lain. Baca merenungkan. Yang pertama, Kolose 3:16 berkata, let the word of God dwell in you. Hendaklah perkataan Tuhan diam, tinggal di dalam kamu. Saya fokus di kata-kata itu. Apa artinya dwell? Stay, live, think, contemplate, inhabit, occupy. Yaitu bukan hanya tinggal tok. Tapi dia hendaklah perkataan Tuhan itu betul-betul memenuhi, menjadi meraja, yang memiliki, occupy, yang bertempat tinggal, diam, berkemah di dalam diri kita in you. Kolose 3:16 berkata demikian. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, bisa ditampilkan? Oke. Kita baca sama-sama ya. Saya rindu kita baca sama-sama. Kenapa firman Tuhan itu begitu penting? Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah. Anda yang mau mengenal Allah adalah orang yang mau merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tidak ada orang bisa mengenal Allah tanpa merenungkan dan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, ini kuasa. Kalau apa? Kalau apa? Merenungkan. Belum melakukan loh. Betul ya? Yang merenungkan kan kata-katanya? Apa artinya merenungkan? Betul-betul memikirkan. Betul-betul bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Mungkin di sini sudah belajar ya. Irwanto, saya ini mau baca firman Tuhan tapi nggak ngerti. Gimana caranya? Saya kasih langkah simpel ya, pulang dari tempat ini. Saya kalau baca firman Tuhan, yang saya lakukan saya baca, saya doa dulu, minta Roh Kudus terangi. Saya tuh baca, pelan-pelan. Setelah baca, pertanyaan pertama, tanyakan.
Apa perintah atau larangan Tuhan lewat firman itu? Contoh, Mazmur 1. Apa perintah dan larangan Tuhan? Perintah Tuhan apa? Menjadi orang yang merenungkan firman Tuhan. Betul? Renungkanlah firman Tuhan. Setelah itu, pertanyaan kedua. Apa janji Tuhan kalau kita melakukan firman itu? Apa janjinya? Ia akan seperti pohon yang tidak akan layu daunnya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pernah lihat pohon yang ditanam tepi aliran air, sungai? Tempat lain gersang, dia itu bisa hijau sendiri. Saya pernah ke daerah, mana itu ya? Di daerah, saya lupa, Mesir atau Israel ya. Memang di sana ada, kita lewati. Saya lihat sebelah kiri kanan itu semua gersang. Mati, kekeringan. Tapi itu ada aliran air, ada sungai di sana. Ada tanaman-tanaman itu hijau. Mencolok sekali. Ini loh maksud firman Tuhan. Bahkan musim kering aja, dia tidak layu daunnya. Bahkan musim di saat semuanya tidak baik-baik saja, ada pemeliharaan Tuhan. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Malam hari ini, kalau Anda kepingin ada janji Tuhan dalam hidup Anda tahu bahwa merenungkan itu punya kuasa. Kuasa menghidupkan, seperti pohon yang tidak akan layu. Pulang dari tempat ini, baca firman Tuhan, bukan hanya sekedar baca, direnungkan. Apa maksud firman Tuhan, apa janji Tuhan, dan apa larangan Tuhan. Oke. Yang pertama, tadi apa? Ada kuasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin ada yang pernah mendengar kisah namanya Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah seorang ketua preman di New York. Tahun 1950-an. Dia adalah gembong narkoba. Bahkan dia adalah orang produk cacat. Yaitu keluarganya adalah broken home. Dia anak yang tidak diinginkan. Sering dipukul oleh orang tuanya waktu dia kecil. Sehingga dia tumbuh dengan penuh kebencian. Dan dia menjadi preman paling ditakuti di New York tahun 1950. Suatu hari ada seorang penginjil muda. Namanya David Wilkerson. Penginjil muda ini rupanya kemungkinan tetangganya yang setelah bertobat dia rindu David Cruz ini untuk bertobat karena rupanya temannya dia waktu kecil. Waktu dia menginjili, apa yang dilakukan? David Cruz pukul dia, siksa dia. Tapi si David Wilkerson ini luar biasa. Sering kita melayani, kita disindir, ditegur, rasanya gimana? Gitu kan? Kita sudah pelayanan, tidak dibayar, susah-susah, malah dihina. Kita bisa bilang, aku habis ini tidak mau melayani lagi. Tidak ada korsel-korselan, tidak ada korkel-korkelan, tidak ada ketua-ketuaan, tidak ada WL singer dan pemusik. Tapi lihat si David Wilkerson ini, waktu dia dianiaya, apa yang dia lakukan? Dia tetap datang. Dia tetap datang. Dia hanya ngomong sama David Cruz, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia berusaha ngomong firman Tuhan. Karena terus dilakukan, suatu hari David Cruz ini rupanya lagi ada problem yang berat. Dia dikasih Alkitab sebelumnya, dia buka di rumahnya. Di sana dikatakan, saya baca kesaksiannya David Cruz sendiri, bahwa waktu dia membaca firman Tuhan, dia sampai menangis. Seorang preman yang tidak pernah mengenal rasa belas kasihan, dia menangis. Karena dia merasa
bahwa seperti dia berkata dalam kesaksiannya, seperti hati saya ditusuk-tusuk. Dan saya mengalami kasih Tuhan yang bertubi-tubi. Sehingga saya menangis. Apa yang dilakukan oleh seorang kepala preman, dia bertobat dan dia menjadi penginjil. Bahkan dia menulis buku, Run Baby Run. Dia adalah penginjil waktu itu. Luar biasa. Seorang preman yang hidupnya penuh kepahitan aja, Tuhan bisa jamah dengan baca firman Tuhan. Karena itu 2 Timotius berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3. Kalau David Cruz, seorang yang begitu terluka, begitu baca firman Tuhan, dia mengalami zaman Tuhan. Betapa punya kuasa firman Tuhan. Saya percaya kalau malam hari kita mulai baca firman Tuhan, ada saatnya Roh Kudus menjamah dan memulihkan kita. Amin. Ada kuasa. Ingat, jangan pernah main-main dengan membaca, merenungkan. Jangan sambil tidur dan memandang enteng. Karena yang Anda baca itu bukan hanya tulisan. Yohanes 1 ayat 1 berkata itu Allah sendiri. Yang kedua, kuasa memperkatakan. Saya hanya ngomong yang simpel malam hari. Saya tidak bilang kuasa macam-macam. Merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai. Siapa suka mengemakannya akan memakan. Saya suatu hari dalam suatu masalah, waktu saya baca firman ini, saya bilang, oh, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saya waktu itu lagi ada masalah. Saya belajar. Setelah ini, saya bilang, yang saya mau katakan apa? Lidah saya ngomong firman Tuhan. Supaya hidup, bukan mati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kalau kita ngomong sesuatu yang negatif menjadi mati. Betul kan? Tapi kalau kita bukan hanya ngomong positif, ingat, firman Tuhan itu bukan hanya positif. Di atas dari hal yang positif. Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Lain sama motivator. Dia punya kuasa dan wibawa ilahi. Katakan firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan yang suka menggemakannya akan memakan buahnya, yaitu buah kebenaran. Mulai hari itu waktu saya baca firman ini, saya mulai perkatakan dalam diri saya, Tuhan, aku tahu aku punya masalah, tapi aku tahu lebih daripada itu, bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahku. Amin. Bahkan di kamar mandi saya, orang yang datang ke kamar mandi saya pasti saya tertulis, let your faith be bigger than your fear. Biarlah imanmu lebih besar daripada ketakutanmu. Gemakan firman Tuhan, maka engkau beroleh hidup. Bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Ada kuasa di balik memperkatakan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan bukan perkatakan firman Tuhan. Bukan ketakutanmu. Bukan hal negatif, bukan kata sia-sia. Banyak orang kalau ketemu, oh iya susah. Susah ini. Tapi malam hari kita belajar. Di dalam Tuhan. Jangan kamu khawatir. Nyatakanlah segala kekhawatiranmu, keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Perkatakan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami sesuatu. Kuasa perkataan firman Tuhan mengalahkan iblis, yaitu pedang roh. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari dan pendengaran akan. Karena itu saya waktu tahu bahwa ada tadi Amsal tadi, saya baca firman Tuhan.
Saya tidak membaca, saya ngomong. Saya tutup kamar, saya ngomong, bacakan keras-keras firman Tuhan. Saya baca Mazmur, Tuhanlah perisaiku. Baca Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan menuntun aku ke air yang tenang, membaringkan jiwaku di padang yang berumput hijau. Baca firman Tuhan keras-keras, supaya kita dengar dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang saya lebih banyak, kalau nyetir mobil, saya banyak setel YouTube firman Tuhan. Supaya iman kita semakin timbul. Dan perkatakan firman Tuhan. Amin. Supaya kita punya pedang roh. Karena itu Yesus memperkatakan firman Tuhan waktu dicobai iblis kan. Nah, kuasa memperkatakan firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai iblis 3 kali di padang gurun, Yesus jawabnya bagaimana caranya melawan iblis? Dia ngomong firman Tuhan kan? Ada tertulis. Yesus aja waktu lawan iblis, dia pakai firman Tuhan. Anda kalau menghadapi iblis dan serangannya, ketakutan, kekhawatiran, kekhawatiran itu semuanya di pikiran loh. Menurut penelitian 95% apa yang kita pikirkan tidak terjadi. Apa yang kita khawatirkan, tidak terjadi. Itu menurut penelitian, saya baca di Kompas. Sebenarnya iblis yang berusaha menjadikan kita menjadi orang-orang yang kalah. Tapi Yesus ngomong apa? Dia perkataan firman Tuhan ada tertulis kepada iblis. Sehingga Yesus mengusir iblis. Kita anak Tuhan, kalau kita ada menghadapi sesuatu dalam hidup ini, perkatakan firman Tuhan seperti Yesus contohkan. Dan Anda akan mengalami kemenangan karena iblis akan undur daripada Anda. Amin. Ada kuasa, iblis mundur. Iblis takut. Yang terakhir, karena saya waktunya tidak banyak. Yang terakhir, kuasa apa? Melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Coba di Keluaran 15 ayat 26. Di sana dikatakan apa? Kita baca sama-sama. Keluaran 15 ayat 26. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Malam hari ini bahkan kalau perlu kita ada mungkin sakit penyakit yang kita rasa itu sesuatu yang aneh, bahkan pegang. Katakan firman ini. Maka janji Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Waktu mama saya kecelakaan, karena luka dan infeksi, 1/3 kakinya diambil. Di Kroak, apa di Kroak itu ya, di apa? Kerok, karena infeksi, 1/3 kakinya hilang. Waktu itu mama saya karena sudah mengenal Tuhan, sebelum masuk ruang operasi, dia minta saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, manusia bisa berkata, wah macam-macam, dokter bilang macam-macam. Tapi Tuhan, saya berdoa, saya minta padamu, tunjukkan kuasa-Mu buat mama saya. Orang bisa bilang lama sekali, baru bisa sembuh, bahkan untuk bisa tumbuh. Saya minta kuasa kemurahan-Mu Tuhan. 2 bulan Tuhan, kalau Engkau berkenan, tolong berikan kesembuhan. Semua kan bilang dalam hati ya, saya juga ngomong ini saya dengan iman. Waktu saya berdoa itu bukan karena saya mau doa keinginan saya, karena saya mau menunjukkan supaya orang tua saya bisa melihat kemurahan Tuhan. Hari ini memang 3 bulan. 3 bulan memang hari ini. Tapi yang saya mau bilang, enggak sampai 2 bulan. Perkembangannya sampai dokter waktu buka, bilang, ini ajaib. Pertumbuhannya sel-selnya hilang 1/3. Dalam waktu enggak sampai 2 bulan, 1,5 bulan. Hampir penuh nutup, semua kakinya tumbuh dagingnya. Dokter di Singapura bilang, ini butuh waktu paling sedikit 5 bulan. Tapi yang saya mau saksikan, bahwa Tuhan itu ajaib. Dalam waktu 2 bulan, penuh kakinya, tinggal sedikit. Kenapa ini sampai 3 bulan baru mau dilepas? Karena kan orang tua masih takut.
Semuanya sudah tinggal kayak luka lecet biasa. Tapi yang saya mau saksikan, bahwa Tuhan itu ajaib. Praktekkan firman Tuhan dan Anda akan mengalami. Anda punya iman yang bertumbuh. Amin. Oke, kembali ke slide tadi. Terakhir gini aja, Yohanes 15:7-8. Banyak firmannya sebenarnya, cuma saya tidak bisa kasih semua ya. Yohanes 15:7-8. Baik. Saya mau kesaksian sambil nunggu ya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lanjut. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau engkau tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam engkau. Bukan saya ngomong loh. Yesus yang ngomong. Mintalah apa saja. Kenapa? Karena orang yang tinggal dalam Tuhan, dia tidak mungkin minta yang aneh-aneh. Tuhan berikan saya mobil Lamborghini. Keluarnya Lamborghini. Tidak mungkin anak Tuhan minta yang untuk kesenangannya sendiri. Tapi yang dia mau adalah untuk mempermuliakan Bapaknya di sorga. Karena mujizat-mujizat terjadi untuk memuliakan Bapa, bukan untuk kita. Hendaklah kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Saya mau cerita kesaksian. Ini sekitar 2 minggu lebih yang lalu. Saya lagi pujian penyembahan. Tiba-tiba istri saya kan tiap pagi antar anak sekolah. Tiba-tiba dia telepon. Jarang-jarang. Saya juga kebetulan. Biasanya saya kalau pujian penyembahan saya tidak mungkin anggap. Kok istri saya telepon ini. Tuhan sorry tuh. Saya biasanya tidak akan angkat. Cuma aneh istri saya telepon. Saya terima dia. Halo? Yong? Saya di rumah kan nama saya Ayong gitu ya. Saya kan sudah bilang jangan panggil Apeng ya. Apeng itu di Kuetiau. Ayong, bukan Apeng. Aku ditabrak. Bagaimana ini? Saya bilang, kamu ditabrak sama apa? Sepeda motor. Belakangnya, bempernya. Oke. Saya tanya, gimana keadaanmu? Baik-baik. Oke. Terus gimana? Aku suruh ganti rugi bagaimana? Kasihan anaknya. Gimana? Saya bilang gini loh. Saya langsung gak mikir apa-apa. Sudah, lepaskan dia. Murah hati aja. Karena waktu saya di pikiran saya ingat. Hendaklah engkau murah hati. Barang siapa bermurah hati akan diberi kemurahan. Amsal. Saya bilang sudah. Sungguhan tak? Ya sungguhan. Ibu-ibu kan biasanya takut sama suami yang itu disuruh kamu yang ganti lah uang jajanmu 25 bulan. Dia bisa nangis ini. Bajunya dia bisa pakai itu terus selama 2 tahun. Istri saya kalau pergi tuh di mall semua begitu masuk satpam sampai semua pegawai mall semua tahu. Saya bilang kamu lagi survei ya anak buahmu. Jadi semua tahu kalau saya sama istri saya tuh kalau ke mall pasti saya gandeng erat-erat, semua sudah tahu kenapa sebabnya kan. Kalau sudah mulai masuk saya bilang gini. Saya genggam erat tangannya dan saya taruh dompet di mobil. Tapi dia lebih pintar dari saya. Dia sekarang bilang pakai QRIS kan bisa. Itu. Saya bilang, Tuhan, akhirnya saya bilang murah hati. Sungguhan? Iya. Oke. Dia pulang ke rumah, saya mau cerita ini ya, kebaikan Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan kan, mempraktekkan firman Tuhan ya, kemurahan ya. Nggak sampai 1 jam, tiba-tiba anak saya di rumah. Anak saya ini kan sudah lulus SMA, mau kuliah. Dia lagi apply kuliah dan sudah diterima. Nah, dia apply beasiswa. Rupanya 1 jam kemudian, anak saya tiba-tiba teriak waktu istri saya sudah pulang. Loh, Ma, aku dapat beasiswa 25%. Kita langsung, Tuhan, sungguh baik. Firman Tuhan itu memang hidup. Barang siapa murah hati, engkau akan diberi kemurahan.
1 jam. Anak saya tiba-tiba lihat email. Mungkin waktu itu kebaikan Tuhan dia tunjukkan 1 jam. Tapi mungkin kita akan murah hati. Mungkin tidak 1 jam. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Jawaban Tuhan kita nggak tahu. Tapi satu hal, firman Tuhan nggak pernah gagal. Dan yang kemurahan yang terpenting itu apa? Kau memberikan pengampunan. Saya tiba-tiba ngomong pengampunan malam hari ini. Nggak ada di skrip naskah. Tapi yang saya mau ngomong, kemurahan terbesar adalah pengampunan. Karena apabila engkau masuk surga, berikan pengampunan. Saya harus ngomong malam hari ini. Praktekkan firman Tuhan itu. Minggu lalu, bukan minggu lalu, ini hari apa? Sekitar 5-4 hari lalu, saya orangnya random. Random itu tidak menentu gitu. Tiba-tiba saya, hari Sabtu, ini hari apa? Hari Rebu. Hari Sabtu, sore-sore saya bilang sama istri saya, 4:30, kita makan malam, ajak siapa ya? Saya ajak grup saya. Semua, karena mendadak nggak bisa. Karena malam itu, jam 4 saya bilang 6:30, nggak bisa. Terus saya tiba-tiba ingat, ini teman lama sekali nggak pernah ketemu berapa tahun-tahun. Saya bilang, bro, ada waktu, kapan? Malam ini? Rupanya dia berhenti sebentar, oke bisa, jam 7. Yang saya mau sharingkan, begitu kami ketemu, istrinya tanya, aku mau tanya, kenapa kamu tiba-tiba telepon saya ngajak ketemuan? Saya random orangnya kan, siapa aja bisa. Tapi saya kasih tahu kamu, aku mau tanya satu hal sama kamu. Aku sudah ngomong sama suamiku berapa hari ini, sudah hampir 10 hari, saya ngomong sama dia tiap hari, saya kepingin ketemu Ko Irwanto, aku mau tanya tentang pergumulanku. Bagaimana forgive, but not forget. Oke, kenapa? Dia cerita. Saya jawab cuma 2 kalimat. Tapi waktu dia mengeluarkan air matanya dan dia menangis di tempat restoran itu. Tapi yang saya mau cerita apa? Bahwa Tuhan itu ajaib. Dia mampu menjawab. Orang yang bertahun-tahun saya tidak pernah ketemu, tiba-tiba rupanya saya random telepon dia. Rupanya dia bilang, waktu suami saya terima telepon, suami saya sempat berhenti bilang mau nolak. Saya tanya, siapa? Ko Irwanto ngajak makan. Dia langsung bilang, ya gitu. Saya enggak tahu, dia bilang, saya mau ya. Rupanya berapa hari itu bergumul tentang sesuatu hal dan dia mau bertanya, Tuhan jawab dia loh. Tuhan jawab dia. Jadi maksud saya, ada caranya Tuhan menjawab kita. Dan itu ajaib. Tiap orang beda-beda. Saya mungkin dengan cara kemurahan itu, tapi mungkin satu hari Tuhan menjawab kemurahan dengan cara yang lain. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan janjinya ya dan amin. Amin. Baik. Ada 3 hal yang kita belajar waktu saya habis. Pertama, ada kuasa. Waktu merenungkan. Yang kedua, ada kuasa. Waktu apa? Memperkatakan. Perkatakan setelah ini pulang ngomongnya firman Tuhan. Perkatakan. Jika Allah di pihakku, siapa dapat lawan aku? Yang ketiga, ada kuasa apa? Mempraktekkan firman Tuhan. Dan Anda bisa mengalami maju ke sini, bersaksi bahwa Tuhan itu ajaib. Anda akan menjadi pemenang. Dalam hidup Anda menjadi orang pemenang, bukan orang-orang yang selalu kalah. Baca firman Tuhan, karena di sana ada kuasa. Kalau kita bisa antri promo pesawat. Tapi kuasa firman Tuhan punya kuasa yang lebih besar daripada itu. Amin. Terakhir saya mau ceritakan sebuah kisah. Ada seorang, ini kisah nyata, di daerah Jakarta, di Kelapa Gading itu ada seorang guru sekolah dengan gaji rendah, UMR. Nah orang ini juga pelayanan di gereja. Dia seorang worship leader dan juga singer, kadang main gitar. Dia selalu memperkatakan Roma 8 ayat 28 berkata, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, orang yang mengasihi Dia. Amin. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan hal yang buruk sekalipun Allah turut bekerja. Karena di dalam Allah negatif bisa dibuat jadi positif. Saya banyak cerita itu, tapi saya tidak mau cerita itu. Yang saya mau cerita si guru ini, si WL ini. So rupanya suatu hari dia ini baru menikah, tapi hanya ngekos, tidak punya uang, tidak punya uang untuk beli rumah. Dia sama istrinya gaji UMR. Suatu hari dia dipanggil oleh seorang orang tua murid, bilang, bisa enggak? Aku ini ada acara kecil-kecilan di rumah, mau Natalan. Kamu tolong bawakan lagu puji-pujian, sedikit buat kami, dan renungan. Oke, kapan? Ditetapkan waktu, datanglah dia. Naik motor, gitu. Dari Kelapa Gading, jauh kok jaraknya. Sekitar 1 jam lebih dia cerita. Sampai di tempat itu, oke, dia mulailah. Setelah selesai, mau pamit, si tuan rumah bilang, oh, ngomong-ngomong waktu sambil makan. Kamu punya cita-cita enggak? Ini kan mau tahun baru. Kamu punya suatu cita-cita enggak? Oh ada. Apa? Aku kepingin punya rumah. Oh iya? Sudah punya uang? Oh, ya itu masih nabung-nabung. Berapa? Aduh malu Pak, saya enggak punya uang banyak. Ya cuma kami nabung sedikit-sedikit suami istri. Dia enggak berani ngomong karena uangnya cuma enggak sampai 10 juta. Dia nabung selama ini. Itu pun sudah nabung sambil nafas makannya makan bergizi gratis katanya aja sama telur 1/4 katanya. Siapa yang ngomong tadi itu? Angga atau siapa itu? Dia ngirit-ngirit. Oh gitu. Rumahnya di mana ya? Kami mau ya, enggak usah yang besar-besar lah, yang penting cukup untuk kami. Oh baik. Mau pamit, tuan rumah tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam, kasih bukan amplop. Dia kasih suatu kertas. Rupanya cek. Dia pikir, makasih. Dia pikir hanya ongkos bensin. Makasih. Dia lihat sekilas, kaget ya. Kok nolnya banyak? Dia bilang, enggak salah ini. Dia ngomong ini sambil gini-gini, tapi sambil pikirannya kacau. Dia bilang, permisi saya boleh ke toilet sebentar. Dia rupanya ke toilet, bukan untuk kencing. Terakhir baru dia cerita. Untuk memastikan matanya ini minus atau plus. Dia lihat, angka nolnya dia hitung banyak sekali. Kaget dia, gemeter ini. Keluarlah dia sama si tuan rumah. Pak, apa ini Pak? Kalau utang, saya nggak berani Pak. Loh bukan, itu untuk kamu. Ada sedikit hadiah untuk kamu. Tapi Pak, uangnya banyak sekali. Rupanya, nanti aja saya cerita ya. Mau tahu kan? Berapa nolnya? Seperti keritingnya kita. Oke. Dia sampai gemeter. Benar Pak, iya. Dia langsung begitu naik motor. Dia sampai gemeter, telepon sama istrinya. Bu, Ma, kamu sudah, jangan tidur. Ya ada berita baik. Apa? Jangan tidur. Apa berita baiknya? Nanti Irwanto cerita dulu berapa nolnya. Rupanya dia cerita sampai dia tuh gemeter. Sorry, saya sebenarnya lupa, dia ditanya sebelumnya sama tuan rumahnya. Kamu sudah tahu rumahnya di mana? Sudah tahu. Saya setiap hari suka keliling melewati rumah itu dan saya berdoa, oh itu rumah saya. Rupanya orang ini seperti saya. Waktu saya menikah saya juga keliling, saya doakan rumah dan daerah itu. Saya sekarang tempati loh. Unik ya. Tapi jangan rumahnya orang kalian doakan nanti itu. Bahaya, saya yang dikomplain itu. Ardi hati-hati kalau ada yang lewat rumahmu sambil angkat tangan, bilang tengking dia. Bukan rumah ini. Pergi kamu. Rumah yang lain. Oke, saya juga lakukan itu loh ya. Nanti ceritanya lain lagi ya. Terus rupanya dalam waktu tidak sampai 1 minggu dia sudah punya rumah dan beli 1 mobil Avanza. Rumahnya itu lumayan. Mungkin bukan tengah kota Jakarta, tapi agak pinggiran. Iya, kurang lebih. Tahu kurang lebih berapa nolnya, dia juga tidak bilang. Cuma langsung dia bisa beli 1 rumah cash sama 1 mobil Avanza, dari motor ganti mobil. Masih ada sedikit sisanya.
dia terkenal. Nah, dia terkenal di gereja dengan Mister Semua Baik. Makanya saya tulis Mister Semua Baik. Kenapa? Karena dia kalau di gereja suka jadi WL, mimpin lagu apa? Semua baik, semua baik. Terus apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Rupanya dia suka nyanyi lagu ini. Setiap kali mimpin pasti ada lagu Semua Baik. Habis ini ya, Bro Robi semua baik terus. Tapi hari itu, minggu itu dia mimpin di gereja jadi WL. Sewaktu dia nyanyikan lagu Semua Baik, dia sampai menangis. Karena rupanya selama ini dia nyanyi lagu Semua Baik itu karena enak. Karena dia bilang, oh firman Roma 8 ayat 28. Tapi hari itu berbeda. Dia sampai menangis, tidak bisa nahan air matanya. Sesungguhan. Kenapa? Karena hari itu dia mengalami Tuhan itu baik. Sampai dia tidak tahan, dia menghadap, membalik ke belakang sambil nangis. Sambil lagu itu diulang-ulang terus sama singernya. Yang mau saya cerita, pegang firman Tuhan, renungkan, perkatakan, dan praktekkan. Dan Anda bisa mengalami bahwa memang semua baik rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan Anda bisa tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya di kata-kata. Bahwa Tuhan itu bukan hanya lagu di depan ini. Bukan hanya di Anda tempat duduk dan angkat tangan. Tapi Anda bisa merasakan bahwa Tuhan itu memang baik. Hari ini dia memang berhenti jadi guru. Karena sekolahnya terpaksa tutup karena kekurangan murid. Tapi dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dan dia ini kesaksian nyata. Kenapa dia ditanya waktu mau melayani Tuhan? Dan Tuhan itu baik. Karena sebenarnya saya nyicil, saya nabung sampai mati pun saya tidak akan bisa pernah beli rumah ini. Tapi Tuhan sudah baik dalam hidup saya. Saya mau persembahkan seluruh hidup saya. Karena saya mau katakan pada semua orang bahwa Tuhan itu memang baik. Mari saya undang pemusik, tim pujian naik ke atas. Langsung ref ya. Langsung ref. Kita bangkit berdiri, Ibu Bapak yang terkasih. Tahu lagu ini sama-sama, firman Tuhan itu mengandung janji. Hidupilah firman Tuhan dan janji Tuhan, maka engkau bisa mengalami. Bukan hanya bernyanyi dan ngomong Tuhan itu baik, tapi engkau akan mengalami. Engkau bersaksi bahwa Tuhan itu memang hebat. Tuhan itu bukan di awang-awang, tapi Tuhan itu ada di samping Anda. Tuhan itu ya dan amin. Janjinya ya dan amin. 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 Katakan, ku percaya janjimu ajaib. Janji Tuhan itu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali katakan, aku mau percaya janjimu. Ku percaya. Amin.
Amin. Janji-Mu ajaib. Kau Tuhan yang berjanji dan menggenapi. Mungkin dalam kehidupanku, Kami mau berserah Tuhan. berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami mau percaya Tuhan. Percaya. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. percayakan janji Tuhan, angkat tanganmu. Percaya janji-Mu ajaib. Percaya ya Tuhan. Mungkin dalam kehidupanku, Firman-Mu terukir dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Firman terukir dalam hatiku Tuhan. Kehidupanku, Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, Amin. tak akan ku gentar. Engkaulah Tuhanku, Yesus. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kekuatan-Mu di hidupku. Katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Kau tak pernah gagal Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita datang tempat ini pasti bukan kebetulan, karena Tuhan Yesus yang mengundang kita secara pribadi demi pribadi, dan Dia mau berkata sesuatu kepada kita malam hari ini. Karena itu bukan kebetulan Dia berbicara kepada kita. Dia mau katakan, anakku, aku mau sampaikan isi hatiku malam hari. Renungkan firman, perkatakan firmanku, dan lakukan sehingga engkau bisa melihat aku ada menyertai engkau. Malam hari ini saksikan kuasa. Pulang dari tempat ini, ubah hidup. Kembali punya rasa haus dan lapar. Mintalah Roh Kudus yang menolong engkau sehingga punya rasa haus dan lapar kembali. Roh Kudus, turunlah atas kami. Malam hari ini kita tutup mata kita. Bagi Anda yang rindu kembali, punya haus dan lapar akan firman Tuhan, angkatlah tinggi-tinggi kepada Tuhan. Tengadahkan tangan kepadanya. Karena kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi malam hari ini mintalah kekuatan Roh Kudus yang menolong kita untuk tinggal di dalam firman-Nya. Rapat takara Tuhan, aku berdoa buat saudara-saudaraku tempat ini
yang terlebih lagi yang mengangkat tangan kepadamu, memohon penyertaan kuasa Roh Kudus. Malam hari ini kiranya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa yang menolong mereka mampu mengalahkan kedagingan mereka, sehingga mereka mampu pulang tempat ini tinggal kembali dalam firman Tuhan. Mereka punya kuasa untuk membuka Alkitabnya. Mereka punya kuasa untuk merenungkan, bertanya apa perintah dan larangan-Mu. Biarlah mereka juga punya kuasa untuk memperkatakan setiap hari di dalam hidup mereka, dan belajar, punya kuasa. Mereka punya kuasa untuk belajar mempraktekkan firman Tuhan, sehingga mereka mengalami bahwa Engkau ya dan amin, bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi Tuhan betul-betul ada. Mereka mengangkat tangan saat ini, angkat tangan kita, rapata minta kekuatan Roh Kudus, bahasa roh sama-sama kalau ada misalnya. Siapapun Anda di tempat ini, mulai kehilangan kekeringan, mulai kehilangan rasa haus dan lapar, angkat tanganmu, minta pada Tuhan. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu tolong aku, supaya aku mulai malam hari diberi kembali rasa haus dan lapar. Cintakan Tuhan bertubi-tubi di dalam hidupku. Kasih-Mu yang bertubi-tubi masuk dalam hatiku. Kasih-Mu yang luar biasa mati di kayu salib untuk menebus dosaku saat malam hari tercurah kembali di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kembali mencurahkan air mengalir, rasa haus dan lapar seperti rusa yang rindu aliran air-Mu Tuhan, aliran sungai malam hari ini. Engkau beri mereka rasa haus dan lapar kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan Engkau rasa haus dan lapar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan Anda. Tapi saya rindu pesan Tuhan malam hari ini, Anda belajar praktekkan firman Tuhan. Kita tutup mata kita yuk, gak usah peduli kiri kanan. Barang siapa murah hati akan diberi kemurahan. Itu janji Tuhan. Dan kemurahan, salah satu kemurahan terbesar adalah memberikan pengampunan. Tutup mata kita. Ini adalah waktu kita dengan Tuhan. Anda belajar praktikkan firman Tuhan. Pengampunan, forgive itu tidak ada hubungannya sama forget. Selama ini Anda berusaha forgive, mengampuni, tapi Anda gagal teruskan. Karena Anda berusaha dengan kekuatan sendiri. Anda berusaha dengan pikiran dan perasaan Anda. Karena pengampunan bukan diletaknya di pikiran. Pengampunan letaknya bukan di perasaan. Tapi pengampunan letaknya di keputusan. Tuhan, aku mengampuni. Dan minta Tuhan yang menjamah Anda. Malam hari ini, mungkin Anda akan mengampuni, memutuskan untuk memberikan pengampunan. Mungkin Anda belum bisa melupakan, tapi suatu hari waktu Anda mengingat namanya, Anda sudah tidak sakit hati lagi. Waktu Anda bertemu dengannya, Anda sudah tidak sakit hati lagi. Di sanalah pengampunan itu betul-betul sudah komplit. Semua karena bantuan Roh Kudus. Mungkin tidak bisa hanya malam hari ini, tapi Anda butuh tiap orang berbeda, ada 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi percayalah waktu Anda memutuskan malam hari ini, urusan Anda dengan Tuhan selesai. Dan Tuhan akan membuka tingkap langit dalam hidup Anda. Tuhan sedang membukakan berkat-berkat dan kemurahan, yaitu juga pengampunan buat Anda. Seperti dalam doa Bapa kami. Saat ini tutup mata kita, ini urusan kita dengan Tuhan. Mungkin ingat, ada di antara kita yang datang di dalam keadaan terluka dan belum bisa ngampuni sampai hari ini. Ini adalah waktu Anda dengan Tuhan. Saya undang Anda, bagi yang rindu untuk melepaskan pengampunan, malam hari ini angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Mintalah kuasa daripada Dia, pertolongan daripada Dia. Jangan ragu-ragu, tutup mata kita. Enggak ada urusan dengan Anda dan tetangga Anda. Ini Tuhan ada di depan Anda saat ini. Tangannya terentang untuk Anda. Saya minta tolong tidak ada yang foto dan video di tempat ini. Ini urusan tiap kita. Semua orang tempat ini urusan Anda dengan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya. Malam hari ini tangan Tuhan terlentang di depan Anda.
Dia Bapa yang sangat mengasihi Anda. Dia datang di hadapan Anda malam hari ini. Bagi Anda di tempat ini mungkin ada yang merasakan dipeluk oleh Tuhan. Aliran air sukacita biarlah mengalir dalam hidupmu. Rasakan kasih Tuhan. Bagi Anda mungkin merasakan jamahan Tuhan di samping pundak Anda atau di tubuh bagian belakang Anda, kepala ke belakang. Tuhan saat ini sedang menjamah Anda. Buka hati Anda sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Karena aku belajar praktekkan firman Tuhan, memutuskan untuk berikan pengampunan. Ingat wajahnya. Ingat wajahnya. Dan katakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Sebutkan namanya, Tuhan, aku mengampuni dia. Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan dia buat dia. Tuhan, aku mau diubahkan hatiku. Juga doa sama-sama. Tuhan, ikuti saya. Tuhan, aku mau mengampuni. Sebutkan namanya dalam hati. Sekali lagi, Tuhan, aku mengampuni. Tuhan, aku mau mengampuni. Sebutkan namanya dalam hati. Tuhan, ikuti saya. Tuhan, tolong aku supaya bisa melepaskan pengampunan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Anda yang mengangkat tangan, saya akan berdoa secara khusus. Rapatakara-pasya, tidak ada yang buka mata. Saat ini sekali lagi saya katakan, Tuhan sekarang sedang memeluk Anda. Rasakan Tuhan dari depan memelukmu. Rasakan Tuhan dari samping menggandengmu. Tuhan memegang pundak. Ada di antara sini yang mulai terasa darah kepala ke belakang dan belakang. Ada suatu aliran. Tuhan sedang mengelus engkau. Katakan, anakku, serahkan padaku. Aku mengampunimu juga. Malam hari ini aku lepaskan juga pengampunan buatmu. Malam hari ini kasihku tercurahkan engkau. Waktu engkau melepaskan pengampunan, Tuhan datang. Tuhan memeluk engkau malam hari ini. Jangan tahan. Jangan tahan kasih Tuhan itu. Peluk dia juga. Peluk dia. Tuhan, aku berdoa mengangkat tangan buat setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan malam hari ini, yang rindu melepaskan pengampunan. Malam hari curahan mata Roh Kudus turun atas engkau. Engkau sudah dilepaskan. Engkau punya kuasa kemenangan atas dirimu. Pulang di tempat ini engkau menjadi orang berkemenangan. Engkau sudah dilepaskan dari semua rasa belenggu-belenggu yang selama mengingat engkau. Waktu engkau memutuskan memberikan pengampunan dan melepaskan pengampunan, belenggu kutuk saat ini sudah dilepaskan dari engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi orang berkemenangan di dalam Yesus. Malam hari ini curahan Roh Kudus turun atas engkau. Engkau menjadi orang yang berkemenangan. Hidupmu berubah mulai malam hari ini waktu engkau memutuskan. Dan Roh Kudus tolong mereka, Tuhan. Roh Kudus tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Suatu hari engkau melihat dan mengingat namanya, mendengar namanya, engkau sudah tidak sakit hati. Di sanalah Tuhan sudah betul-betul memulihkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Saat ini mungkin ada yang secara khusus mungkin punya pergumulan. Saya akan doakan yang terakhir. Pergumulan secara khusus, mungkin Anda datang malam hari dalam keadaan lelah. Anda tidak berdaya. Anda khawatir, Anda takut. Mungkin di dalam keluarga, masalah keuangan, pekerjaan. Anak Anda lagi di tempat lain, engkau khawatir. Atau mungkin kesehatan, atau mungkin yang lain Anda khawatir. Malam hari ini angkatlah tanganmu. Saya akan berdoa secara khusus buat Anda. Tuhan, malam hari ini kami belajar praktikkan firman Tuhan. Bahwa aku tidak takut lagi. Karena aku punya Tuhan yang besar. Tuhan punya Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap masalah kami, Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, ya Tuhan. Malam hari ini biarlah kami, Tuhan, yang mengangkat tangan bisa menyaksikan bahwa Tuhan semua baik di dalam hidup kami. Kami nanti akan bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam masalah kami. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, bahkan hal yang buruk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Malam hari Tuhan, aku menumpangkan tangan buat terutama yang mengangkat tangan, memohon kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau urapi tanganku seperti waktu Engkau mengurapi tangan Musa mengangkat tangan buat bangsa Israel sehingga beroleh kemenangan waktu dalam perang. Malam hari ini juga kiranya Engkau urapi tanganku, Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang mengangkat tangan, Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kemenangan untuk melakukan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Mulai hari ini Engkau bebaskan mereka Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menang Tuhan. Engkau beri mereka kuasa-Mu Tuhan untuk bisa memperkatakan firman dan melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan Engkau dan Engkau akan bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Bukan hanya di kata-kata, tapi Tuhan Yesus sungguh baik. Di dalam nama Tuhan, sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah nyata kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kembali kami berdoa ya Bapa, Engkau berkati juga saudara kami Irwanto Tuhan, agar seluruh hidupnya juga Engkau yang pulihkan, semakin Engkau pulihkan, dan keluarga mereka terus Engkau berkati, dan terus Engkau tanam firman-Mu dalam hati mereka, sehingga keluarga mereka dan seluruh keturunan mereka terus memuji Engkau Tuhan. Dan juga saat ini kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan dikumpulkan Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati juga tangan-tangan yang memberi ini dengan luar biasa melimpah, karena kami akan melakukan segala yang Engkau nyatakan Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan, memperkatakan dan merenungkan semuanya Tuhan, kami akan lakukan mulai pada malam hari ini, sehingga berkat-berkat-Mu itu akan turun tidak terbatas lagi bagi kami, dan kami sungguh Engkau pelihara seperti pohon yang dialiri dengan aliran sungai-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, dan saya mau panggil kembali saudari saya Karina. Ada pengumuman ya. Oke. Ya, sambil persembahan dijalankan, untuk mungkin yang tidak membawa tunai bisa scan QR code. Oh, sepertinya tidak ada di sebelah sana. Ya, QR code-nya di atas. Atau bisa itu ada nomor rekeningnya di atas. Oke. Oke, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Dan untuk pengumuman berikutnya, minggu depan kita akan mengadakan Worship Night. Oh, tunggu ya.
Oke, worship night dengan tema masih tema besar kita bulan ini yaitu deeper, dan tema kita minggu depan yaitu deeper in love. Special worship night bersama dengan JSM Worship. Oke teman-teman, jam 7 malam di mana teman-teman tempatnya? Ada yang sudah tahu? Kelihatan jitikah tulisannya di atas? Di Aula Gotong-Gotong, masih di tempat yang sama teman-teman. Jangan lupa ajak teman-temannya, ajak keluarganya semua untuk boleh hadir minggu depan worship night. Juga next berikutnya ada scan survei DF. Teman-teman mohon kesediaannya untuk boleh scan QR code. Kalau ada kritik dan saran boleh disampaikan di situ untuk boleh membangun kegiatan DF kita untuk boleh lebih baik lagi ke depannya. Oke, next. Oke, welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali datang. Berikan dulu tepuk tangannya. Sepertinya saya juga lihat ada beberapa wajah baru. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, penasaran JSM itu apa, atau penasaran cell group itu apa, boleh langsung datang ke welcome booth yang ada di sana, dan juga mungkin ada welcome gift untuk teman-teman yang baru pertama kali datang. Jadi boleh singgah-singgah di welcome booth yang ada di sebelah kanan saya. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh hadir malam hari ini. Juga terima kasih terutama untuk pembicara kita, Ko Irwanto. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang boleh hadir malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang melayani malam hari ini. Oke. Sebelum itu kita mau doa penutup oleh Kojo. Oke, teman-teman, sebelum saat meninggalkan tempat ini, boleh kita lihat kalau ada sampah, boleh minta tolong dipungut. Teman-teman juga yang punya mobil di bawah, kalau masih mau tinggal bicara-bicara, boleh, tapi jangan lupa pindahkan mobilnya agar tidak menghalangi mobil yang lain. Nah, Kojo ini merupakan koordinator sel group dari Pasutri. Oke. Thank you, Karina. Mari kita akhiri persekutuan doa kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Allah Bapa yang penuh kasih, kami kembali mengucap syukur buat semua kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh sampai di tempat ini, boleh mengikuti PD bersama-sama. Kami juga boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Bahwa firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang kami baca, kami mau juga merenungkannya dan mewartakannya dalam segenap perjalanan hidup kami. Bukan hanya sebagai pewarta, tetapi sungguh juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami, di sana kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga anak-Mu, Ko Irwanto yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati seluruh aspek kehidupannya, apa yang dia rencanakan dan diusahakan, Bapak juga boleh buat berhasil. Berkati juga segenap anak-anak-Mu yang boleh melayani pada malam hari ini, WL, singer, pemusik, multimedia yang doa syafaat, dokumentasi, siapapun yang boleh terlibat, yang urus perlengkapan, Bapak boleh berkati mereka secara luar biasa. Segala usaha, pekerjaan, terlebih dari semua itu Bapak boleh berikan damai dan sukacita dalam hidupnya. Juga untuk segenap daripada kami, Bapak juga boleh menyertai perjalanan pulang kami selepas dari PD ini. Bapak boleh menimbakan kami di tempat tujuan kami, kemanapun kami hendak menuju, di sana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menggabungkan segenap doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga berkat Tuhan yang Maha Kuasa turun melimpah atas hidup dan segala rencana kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Satu hal lagi sebelum kita meninggalkan tempat ini. Pada saat kita sudah melakukan firman Tuhan dan merenungkan dan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa hidup kita terbang. Amin. Kita terbang naik ke awan sampai kepada kerajaannya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dan kita naikkan pujian ini bagi Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini. Bukan terbang. Yeay. Bukan terbang Tuhan. Sama-sama nyanyikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Engkau hatiku. Janji-Mu terlambat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh berabad. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay. Tepuk tangan ya bagi Tuhan. Sama-sama nyanyikan lagi. Firman-Mu Tuhan, Engkau baru kakiku. Janji-Mu terlambat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh berabad. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang semua. Tepuk tangan. Bukan terbang Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu penuh berabad. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu penuh berabad. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yesus. Terpujilah nama Tuhan.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.